Salah satu cara selain PCA maupun singular value decomposition ada yang namanya fitur subset selection. Jadi kita memilih beberapa atribut atau fitur yang relevan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini menggunakan atribut yang redundan. Redundan itu misalnya beberapa atribut, tapi sebenarnya menyatakan satu hal, ya, satu hal. Contoh misalnya dari barang, mungkin kita mencatat harga barang dan pajak penjualan. Padahal dua-duanya itu kan menyatakan hal yang setara ya. Kalau pajaknya, kalau harganya naik, maka pajaknya juga naik, kan gitu. Sehingga salah satu kita buang aja, ya. Atau gini, tinggi badan dengan panjang lengan, nah, itu kan redundan, ya. Karena apa? Tinggi badan itu makin tinggi orang, lengannya juga biasanya makin panjang ya. Ambil saja salah satu, ambil saja salah satu ya. Terus yang kedua di fitur subset selection itu yaitu membuang atau menghapus fitur-fitur atau atribut yang tidak relevan. Ya, contoh kita mau menganalisa prestasi mahasiswa. Nah, fitur yang kita gunakan misalnya NIM, NIM. Nah, kalau NIM apa kira-kira berpengaruh pada prestasi? Kan tidak ya. Atau nama juga mungkin kurang berpengaruh. Ya. Nah, beberapa teknik fitur subset selection yang bisa digunakan brute force ya. Brute force misalnya ada 10 atribut. Nah, kita mencari kombinasi-kombinasi atribut misalnya kalau 1, 2, 3 digunakan, yang lain dibuang, hasilnya bagaimana? Atau misalnya 4, 5, 6, 7 dipakai, yang lain dibuang, apakah hasilnya bagus? Nah, itu namanya brute force. Ya, jadi kombinasinya macam-macam, kita coba satu-satu, kita pilih yang paling bagus. Ya. Ada juga embedded approach ya. Kalau embedded itu kita menggunakan algoritma klasifikasi maupun clustering yang bisa membuang secara otomatis atribut yang tidak relevan ya. Contohnya classification tree. Nah, itu sebenarnya embedded juga ya karena dia pada prosesnya bisa membuang atribut yang tidak relevan. Kemudian ada filter pendekatan filter. Atribut dipilih sebelum algoritma jalan ya. Kemudian ada wrapper. Wrapper itu menggunakan algoritma klasifikasi maupun clustering untuk mencari atribut-atribut yang paling relevan. Kemudian tahap yang lain yaitu feature creation. Feature itu atribut ya. Jadi di sini kita membuat atribut baru. Jadi kadang-kadang misalnya kita mengumpulkan data misalnya sudah ada atributnya. Kadang-kadang dari atribut yang ada, kita berusaha mencari atribut yang baru. Misalnya untuk analisa COVID, ya jumlah penderita. Itu atribut yang asli ya. Kemudian ada orang yang punya ide, oh gimana kalau misalnya kita juga menganalisis selisih penderita baru per hari. Nah, jadi penderita baru hari ini berapa, penderita baru hari kemarin berapa, dicari selisihnya, kenaikan atau penurunan. Nah, itu kan apa? Membuat atribut baru yang sebelumnya tidak ada. Ya, nah kadang-kadang atribut baru tersebut malah lebih relevan ya timbang atribut kita